Brown, bangun. Cepat sekolah sana. Brown. Hah? Ya ampun, udah jam segini. Hei, kamu. Bye-bye. Oh, maaf, Pak. Kamu saya hukum untuk hormat pada bendera sampai jam ke-4. Ya ampun, ngapain sih gue semalam sampai dihukum kayak begini? Ah, nanti aja gue nggak main game. Ya, kembali lagi bersama Bung Chandra di Apa Kabar Indonesia. Sebelum kami memulai dan kami juga menerima telepon dari pemirsa, perlu diketahui bahwa Bung Chandra ini adalah seorang motivator termuda nomor 1 ya di Asia, dan juga seorang pengarang buku bestseller Unlimited World, dan juga seorang miliarder. Waduh, di usia 22 tahun. Benar tuh 22 tahun tuh ya? Iya, tapi nanti 25 Oktober ini 23 tahun. Begitu. Jadi ada beberapa bisnis juga kabarnya yang dilakukan oleh Bung Chandra. Ada bisnis influencer, ada juga bisnis pendidikan, otomotif, begitu Dan ya? properti. Dan properti. Ya. Oh, tadi makanya cerita masalah properti. Kita langsung menerima telepon nih, sudah Boleh. ada Pak Rudi. Pak Rudi, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Bong. Selamat pagi Pak Rudi. Ya, Pak Rudi, ini di sini sudah ada Bung Chandra. Silakan langsung dengan pertanyaannya, Pak Rudi. Oh ya, oke. Yang pertama, Ya, Pak Bong dulu orang biasa-biasa saja, sekarang menjadi sukses, Pak. Mungkin detail saat Sharing lah itu gitu ya mungkin ya, apa? Pak ya. oke. Kira-kira hal apa gitu ya? Betul lah. Oke. Cukup Pak Rudi atau ada lagi yang Apa lain? bisa seperti itu gitu, Pak? Luar biasa sekali. Ada lagi yang lain? Cukup? Terus yang kedua untuk mungkin di bidang Pak Bong adalah motivator. Ya. Tapi di luar itu apakah ya Pak Bong mungkin yang properti itu dijelaskan sedikit? Baik, baik Pak Rudi. Oke, saya tangkap maksudnya. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Rudi Thank you, atas Pak Rudi. partisipasi Anda. Ini pasti tentunya dulu Bong memiliki masalah kan, Ya. sehingga akhirnya nanti Ya. berputar kepada hasil yang tadi dikatakan dalam rumus. Diceritain dong. Jadi saya pegang satu prinsip seperti ini Pak Rifi. Kalau kita hari ini melakukan hal yang tidak dilakukan orang lain, baik, besok kita akan mendapatkan hal yang tidak didapatkan orang lain. Ini motivasi awal saya. Jadi waktu saya 18 tahun, saya bekerja, saya pakai baju rapi seperti ini, tapi nggak jas. Ya. Masih naik motor. Tapi saya kayak gini belum jadi miliarder loh. Belum. Akan calon, Mbak. Nggak pakai jas, tapi saya naik motor waktu Ya. 18 tahun. Dan kemudian pada saat itu saya mampir ke lapangan futsal tempat teman-teman saya bermain sepak bola. Kemudian, bos kita datang nih. Saya nggak tahu itu pujian atau penghinaan Pak Rifi. Beda tipis ya. Tapi positive thinking. Dan waktu itu teman saya bilang, Chan, kita ini terlalu muda untuk bersenang-senang.
Kita ini masih 18 tahun, waktu itu mereka bilang seperti itu. Tapi saya putuskan bahwa kalau hari ini saya melakukan apa yang tidak dilakukan orang lain, maka besok saya berhak mendapatkan apa yang tidak didapatkan orang lain. Dan saya pegang satu prinsip bahwa kepuasan terbesar dalam hidup adalah melakukan hal yang orang lain katakan tidak bisa kita lakukan. Nah, itu yang jadi motivasi saya. Dan waktu itu hati saya memang mengatakan bahwa saya ingin buktikan, tapi buktikan dengan kata-kata nggak bisa. Nah, itulah yang jadi motivasi saya, di mana saya berusaha dan memotivasi diri saya untuk coba bekerja dengan segala keterbatasan dan kekurangan. Apa pekerjaan waktu itu ketika yang pertama? Waktu itu saya coba mulai menjadi seorang sales. Dari hal yang kecil. Kemarin di minggu yang pertama saya sudah jelaskan, saya mulai dari menjual kue papa saya dari warung ke warung dan lain sebagainya. Kemudian menjawab pertanyaan kedua dari Pak Rudi yang bertanya, selain kegiatan motivasi, kegiatan apa lagi? Kegiatan lagi? Kami saat ini sedang mengerjakan 3 buah bisnis. Yang pertama adalah event organizer, kemudian properti, kemudian dan otomotif. Untuk properti kami sekarang sedang mendevelop satu perumahan seluas 5 hektar di daerah Ciledug. Wow, luar biasa ya. Tentunya itu tidak gampang ya. Tidak gampang itu. Tidak gampang. Dan orang-orang lain pun juga pasti ada yang meniru seperti Anda saat ini kan. Amin. Cuman tentunya pasti ada lagi-lagi masalah yang dihadapi. Masalah modal tentunya kan, masalah tempat begitu. Bagaimana cara keluarnya mungkin? Kebanyakan orang sudah ada masalah, emosi langsung. Dan karena sudah bergelut dengan emosinya, lupa dia logiknya mulai berputar balik tuh lupa. Iya. Jadi sebenarnya memang ketika saya kasih rumus K ditambah R sama dengan H, kondisi ditambah respon sama dengan hasil, kalau kita dengar kayaknya enak. Tapi prakteknya nggak gampang. Nah, prakteknya nggak gampang. Apalagi lagi emosi. Nah, yang perlu kita lakukan adalah waktu kita emosional, yang harus kita lakukan adalah harus ada jeda. Suatu hari ada seorang suami, dia adalah hari itu adalah hari pernikahan dia, hari ulang tahun pernikahan dia, dan dia sudah belikan bunga kepada istrinya. Dia pulang kantor sengaja cepat, nggak kasih istrinya, mau kasih surprise. Begitu sampai ke rumah, kok pintunya terbuka. Dia masuk ke ruang tamu, masuk ke ruang kamar, dia lihat istrinya tidur dengan orang lain. Waduh, jangan ditiru, pemirsa, jangan ditiru. Dia emosi sekali, dia langsung ke dapur, dia mau ambil pisau. Nah, tapi sebelum itu dia ingat bagaimana cara rilis emosi kita. Dia ingat kata motivator, jalan ke depan 7 kali, 7 langkah maksudnya, mundur ke belakang 7 langkah, lakukan 7 kali. Maju ke depan 7 langkah. 7 kali, 7 langkah, mundur ke belakang 7 langkah. Sambil lakukan 7 kali, sambil emosi dia pegang pisau. Nah, setelah dia lakukan itu, tiba-tiba istrinya keluar dari kamar, nyamperin ke dapur, dia bilang, "Pap, udah pulang." Kemudian dia lihat ternyata betul istrinya, dan di sebelah istrinya adalah mama mertuanya. Jadi ternyata yang tidur dengan istrinya saat itu bukan orang lain, bukan suami, bukan selingkuhan, tapi memang mama mertua. Jadi saya mau katakan, setiap manusia yang punya masalah emosi, kita perlu jeda. Jadi ketika kita hampir mau melakukan tindakan, sebelum kita bilang K ditambah R sama dengan H kita ambil jeda dulu. Ngapain kayak browsing internet? Jangan langsung termakan dengan kondisi yang gimana. Ngopi dulu mungkin. Ada penelpon lagi nih, Chandra. Sepertinya sudah mulai banyak nih. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Widodo. Ya betul. Ya, Pak Widodo, di mana Pak Widodo? Selamat pagi, Pak Widodo. Jepara. Ya, silakan Pak Widodo dengan pertanyaannya ke Bung Chandra. Halo, Bung Chandra. Iya, Pak. Nah, gini, saya pernah juga seperti itu. Dalam keadaan down tuh kita buat sedikit, kita bayangkan kita berhasil, ternyata berhasil. Nah, terus pertanyaan saya. Tidak semua orang bisa seperti itu. Kadang-kadang malah meratapi keburukannya itu. Nah, itu yang satu. Yang kedua, sebenarnya kalau kita dalam keadaan masih jaya, itulah sebenarnya malah bisa motivasi terus. Tapi jarang. Kalau sudah jaya malah santai, akhirnya down lagi. Ya, 2 soal tadi gimana menyikapinya, Pak? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Widodo. Tadi pertanyaan pertama, bagaimana caranya kita meratapi atau sukses ini kan tentunya kan pasti ada cara, nggak gampang gitu. Nah, supaya caranya tidak meratapi hal tersebut, bagaimana gitu kan kisi-kisinya kan. Tapi jawabnya nanti, kita harus jeda lagi. Pemirsa, apa kabar Indonesia masih akan kembali dengan Bung Chandra. Kalau Anda ingin kaya, Anda ingin berhasil, saudara, tergantung dari 2 hal. Buku apa yang Anda baca dan dengan siapa Anda bergaul. Hasil setelah kami juga membuat 2 buku dengan judul Hanya ikan mati mengikuti arus, tapi ikan hidup itu pasti melawan arus. Lakukanlah hal
yang tidak dilakukan orang lain kita. Jangan lihat uang, lihat peluang. Jadi jangan kejar jadi orang kaya. Dapatkan segera dapat terdekat. Apa kabar? Berpikir, bertindak, berbicara. Seakan-akan Anda sudah mendapatkan tepuk tangan yang paling repot Anda semua. Sukses adalah orang yang menggunakan waktu yang tidak digunakan oleh orang lain. Bagaimana cara jadi magnet uang? Salah satu caranya adalah jadi magnet uang. Untuk informasi training dan seminar Bung Chandra 021 290 307 30.